Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rendoza dengan nomor induk mahasiswa 40122111075. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UBB dalam mata kuliah metode penelitian kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan yang ada di dalam Edlink, yaitu yang pertama, dalam penelitian dikenal juga penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Apa itu? Kemudian yang pertanyaan kedua, bisakah pada penelitian hukum dilakukan penelitian kuantitatif? Baik, di sini saya akan menjawab kedua pertanyaan tersebut di dalam video ini. Baik, lanjut saja ke dalam penjelasannya. Dalam penelitian ilmiah, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kedua metode ini memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, serta cara analisis yang digunakan. Penelitian ini dalam bidang hukum juga dapat menggunakan kedua pendekatan ini, meskipun pendekatan kualitatif lebih sering digunakan dalam studi hukum normatif. Namun, dalam penelitian hukum empiris atau social legal research, pendekatan kuantitatif juga dapat diterapkan untuk mengukur efektivitas hukum dalam masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan cara mengeksplorasi konsep, perspektif, atau pengalaman subjek yang diteliti. Metode ini lebih fokus pada deskripsi dan interpretasi daripada angka atau statistik. Karakteristik penelitian kualitatif yang pertama, bersifat deskriptif dan eksploratif. Maksudnya, menggali makna dan memahami fenomena hukum secara mendalam. Kemudian, menggunakan data non-numerik, maksudnya berupa teks, wawancara, dokumen hukum, atau observasi. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, analisis dokumen, atau studi kasus. Kemudian pendekatan induktif, maksudnya yaitu teori dikembangkan berdasarkan temuan yang ditemukan di lapangan. Kemudian subjektivitas dan konteks, maksudnya yaitu memahami hukum dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Kemudian selanjutnya, contoh penelitian kualitatif dalam hukum. Analisis putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi. Kemudian kedua, kajian tentang efektivitas undang-undang dalam perlindungan hak tenaga kerja. Kemudian studi tentang persepsi masyarakat terhadap hukum adat di daerah tertentu. Kemudian yang terakhir, penelitian tentang keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data numerik dan statistik untuk menganalisis hubungan antar variabel. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengukur, menguji hipotesis, dan mencari pola atau hubungan berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Karakteristik penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, bersifat objektif dan terukur, yaitu menggunakan data statistik untuk menganalisis fenomena hukum. Kemudian kedua, menggunakan data berbasis angka, yaitu hasil penelitian berupa angka yang dapat dianalisis secara matematis. Kemudian metode pengumpulan data melalui survei, kuesioner, eksperimen, atau analisis statistik dari dokumen hukum. Kemudian keempat, pendekatan deduktif, berangkat dari teori yang ada untuk diuji dengan data empiris. Kemudian terakhir, dapat digeneralisasi. Hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Contoh penelitian kuantitatif dalam hukum yaitu pertama, survei tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Kemudian analisis statistik tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan kesadaran hukum. Kemudian studi tentang efektivitas sanksi hukum terhadap penurunan kasus kriminalitas. Kemudian perhitungan jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam 10 tahun terakhir. Baik, selanjutnya saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan kedua, yaitu bisakah penelitian hukum dilakukan secara kuantitatif? Jawabannya yaitu adalah ya, penelitian hukum dapat dilakukan secara kuantitatif. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, terutama dalam penelitian hukum empiris, meskipun
Hukum sering dikaji melalui metode kualitatif atau analisis dokumen hukum, interpretasi norma, dan studi kasus. Pendekatan kuantitatif sangat berguna dalam melihat dampak hukum dalam masyarakat melalui pengukuran yang objektif. Selanjutnya yaitu penerapan penelitian kuantitatif dalam hukum. Penelitian hukum kuantitatif biasanya digunakan dalam social legal research atau penelitian hukum yang berbasis pada data sosial. Beberapa contoh penerapan penelitian kuantitatif dalam hukum adalah yaitu bernama survei kepatuhan hukum. Dalam survei kepatuhan hukum ini yaitu bertujuan untuk mengukur sejauh mana masyarakat mematuhi aturan hukum tertentu, misalnya kepatuhan terhadap pajak, aturan lalu lintas, atau regulasi lingkungan hidup. Kemudian data dikumpulkan melalui kuesioner kepada responden dan dianalisis dengan metode statistik. Kemudian kedua, analisis statistik terhadap kasus hukum, yaitu menghitung jumlah kasus tindak pidana dalam kurun waktu tertentu, misalnya jumlah kasus korupsi atau narkotika dari tahun ke tahun. Kemudian data diperoleh dari rekapitulasi putusan pengadilan atau laporan kepolisian. Kemudian yang ketiga, hubungan antara faktor sosial dan kesadaran hukum, yaitu studi tentang pengaruh pendidikan, ekonomi, atau faktor sosial lainnya terhadap pemahaman hukum. Menggunakan teknik analisis, regresi, atau korelasi untuk melihat keterkaitan antara variabel. Kemudian keempat, evaluasi dampak kebijakan hukum. Dalam evaluasi dampak kebijakan hukum ini bertujuan untuk mengukur efektivitas undang-undang atau regulasi tertentu dengan melihat dampaknya terhadap perilaku masyarakat atau tingkat kejahatan. Contohnya, apakah hukuman mati efektif dalam mengurangi kasus narkotika? Oke, selanjutnya terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penelitian kuantitatif dalam hukum. Terdapat ketiga subbahasan, yaitu dilihat dari aspeknya. Objektivitas ini memiliki kelebihan menghasilkan data yang lebih objektif dan dapat diuji secara statistik. Tapi kelemahannya kurang menggali aspek subjektif dan makna hukum dalam masyarakat. Kemudian aspek berikutnya, generalisasi. Kelebihannya dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas dan mewakili populasi yang lebih besar. Tetapi kelemahannya tidak bisa menjelaskan alasan atau motivasi di balik fenomena hukum yang terjadi. Kemudian aspek yang terakhir, ketepatan. Ketepatan memiliki kelebihan data numerik memungkinkan pengukuran yang lebih akurat. Namun, kelemahannya itu tidak fleksibel dalam menjelaskan perubahan hukum yang bersifat dinamis. Selanjutnya, terdapat contoh kasus penelitian kuantitatif dalam hukum. Terkait misalkan judul penelitian tentang pengaruh sanksi tilang elektronik terhadap kepatuhan pengendara di Jakarta. Menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data, survei kepada 500 pengendara dan analisis data dari kepolisian tentang jumlah pelanggaran sebelum dan sesudah penerapan tilang elektronik. Analisis datanya menggunakan uji statistik untuk melihat apakah ada penurunan jumlah pelanggaran setelah kebijakan tilang elektronik diterapkan. Hasilnya itu ditemukan bahwa setelah penerapan tilang elektronik, jumlah pelanggaran lalu lintas menurun sebesar 40%. Dan survei menunjukkan bahwa 80% pengendara lebih berhati-hati karena takut terekam kamera tilang elektronik. Kesimpulannya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tilang elektronik efektif dalam meningkatkan kepatuhan pengendara. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan tindakan, saya mohon maaf. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.